Beda dengan niat jahat. Begitupun niat baik Juppe dan tim kuasa hukumnya. Kemarin ketika harapan untuk bisa langsung bertemu semakin besar, justru kabar kurang sedap yang didapat. Pihak Nikita tiba-tiba menunda pertemuan. Mereka beralasan ingin melihat terlebih dulu keseriusan Juppe memohon maaf, baru mereka mau meresponsnya. Jadi saya tadi sudah sempat menghubungi Jenderal kepada pengacaranya Nikita dan kemungkinan yang bersangkutan tidak bisa hadir, tapi pengacara dari Mbak Nikita menyampaikan silakan saja untuk respon permintaan maaf ini dilakukan. Nanti setelah mungkin sudah dilihat atau ditonton oleh Mbak Nikita, dari pihak pengacaranya akan menghubungi kita kembali. Ya, kami berharap dengan adanya Bapak Jenderal Siswandi bisa duduk sama-sama di sini untuk menjalin lagi silaturahmi yang bagaimanapun Mbak Juppe dan Mbak Nikita adalah sama-sama sahabat dulunya. Betul sekali. Ketidakhadiran Nikita Mirzani ataupun kuasa hukumnya tentu membuat masalah yang ada belum benar-benar jernih. Potensi untuk tetap panas masih ada, juga silang sengkarut pun masih memungkinkan hadir. Bila nyatanya Nikita tidak menerima permintaan Juppe. Namun jauh berbeda dengan sebelumnya, Juppe kali ini enggan terpancing dan ia memilih untuk bersabar. Karena ia menemukan banyak sekali pelajaran di balik peristiwa yang kini menimpanya. Ini bukan kita bicara masalah kepuasan, ini lebih masalah ke saya sebagai umat yang beragama. Ketika saya tahu ada sesuatu yang mungkin dari ada kesalahpahaman dan saya merasa saya harus minta maaf, ya saya lakukan sekarang. Jadi kalau masalah itu saya tidak bisa jawab. Setiap manusia kita harus berubah untuk menjadi yang lebih baik. Dan ya itu tujuan kita hidup. Selalu menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, dari semua pembelajaran tersebut gitu. Jadi oleh karena itulah saya berdiri di sini. Dan selalu ketika saya ada apapun, ya kalau saya salah, saya minta maaf. Itu saya. Julia Perez sepertinya memang harus bersabar dan harus pula rela menunggu. Sah-sah saja Nikita ingin melihat kepastian serta ketulusan Juppe terlebih dulu. Mengingat dialah yang dituduh dan dipojokkan oleh Juppe melakukan penganiayaan. Namun bisa jadi belum munculnya Nikita karena hal lain. Emosinya mungkin belum stabil misalnya. Tidak hanya karena ribuan hujatan sempat mampir kepadanya, tapi terakhir Nikita kembali merasa panas akibat candaan Ayu Ting Ting. Ya, dalam sebuah acara televisi yang tergelar Senin malam lalu, Ayu Ting Ting ikut-ikutan memberi komentar yang dianggap Nikita sebagai sindiran untuknya. Maka Niki pun langsung menyerang Ayu dengan menyebutkan sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Nikita juga menyebut nama kedua orang tua Ayu Ting Ting. Ayu memang sangat dekat dengan Julia Perez, tidak hanya karena mereka tergabung dalam trio CCP, namun Ayu juga sudah menganggap Juppe sebagai kakaknya. Tak terlalu aneh jika Ayu pun ada di pihak Juppe ketika Juppe harus berseteru dengan Nikita Mirzani. Sementara itu personil trio CCP lainnya yaitu Zaskia Gotik mencoba untuk netral terkait kasus perseteruan Juppe dengan Nikita Mirzani. Ia mendukung Juppe untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik dan secara kekeluargaan. Enggak pernah ngomong. Kemarin aja ketemu di MNC, enggak ngomong apa-apa. Mak gimana? Udah, enggak apa-apa. Doain aja. Udah gitu aja. Ya kalau untuk dukung ya support ya pastilah karena dia sahabat kita, dia kakak kita, dia orang baik, dia orang support, dukung lah. Zaskia sebenarnya punya kenangan yang sangat menyakitkan dengan Nikita Mirzani. Di tahun 2013 lalu ketika Zaskia kena tipu mentah-mentah oleh Vicky Prasetyo, Niki ikut nimbrung. Bukannya berempati tapi justru menghujani Zaskia dengan tudingan. Dari dianggap pura-pura polos, sok suci dan sederet kata-kata tak elok lainnya. Kala itu Zaskia diam saja, tak membalas semua perlakuan Nikita. Tapi kali ini Zaskia Gotik mencoba untuk berbicara. Bukan untuk menyerang namun justru meminta pengertian dan keterbukaan hati Nikita. Karena ia tahu apa yang dilakukan Juppe semata-mata karena emosi. Kabar penganiayaan asistennya datang dikala Juppe baru benar-benar selesai melakukan pengobatan dan terapi atas penyakit kanker yang kini dideritanya. Saya sebagai teman pastinya support untuk Juppe adalah supportnya doa.
Jupe bilang ini urusan Jupe, jadi kita nggak boleh ikut campur. Kita sebagai sahabat, kita mendoakan mudah-mudahan masalahnya cepat kelar. Karena apa? Karena sebenarnya ini masalah kesalahpahaman aja. Tinggal sebenarnya sih kesalahpahaman sedikit, tinggal dirembukan secara kekeluargaan udah gitu loh. Cuma masalah kecil kesalahpahaman gitu loh. Dan ya sebenarnya kalau kita ini juga kita harus memaklumi Jupe karena memang Jupe kan habis berobat, jadi mungkin dari itu bisa apa namanya, jadi emosi gitu.